Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 5 yang mana beranggotakan Elsa Listiani Cahyaningsi, Fatimah Zahara Siregar, Hasnia Ananda Harahap, bukan saya sendiri, Isnaini Tiara Suci, Sinta Wahyuni, dan Yuswatun Nisa. Teman-teman, di sini kami akan menjelaskan mengenai enzim, enzim dan struktur enzim. Sebelum kita memasuki tentang enzim dan strukturnya, kita harus mengetahui definisi dari enzim. Nah, enzim itu berasal dari dua kata, enzim yang berarti sesuatu yang ada di dalam ragi. Nah, enzim ini yang berupa protein, ini berfungsi sebagai katalisator. Kenapa dia berfungsi sebagai katalisator? Karena enzim ini senyawa yang mampu mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Nah, molekul awal yang substrat perubahannya menjadi molekul akhir yang kita sebut dengan produk. Nah, jenis produk yang dihasilkan bergantung pada suatu kondisi atau zat yang kita sebut juga dengan promoter. Nah, semua proses biologi sel ini memerlukan enzim agar berlangsung dengan cukup cepat dalam suatu arah lintasan metabolisme yang ada di dalam tubuh yang ditentukan oleh hormon sebagai promoternya. Nah, enzim ini bekerja dengan cara bereaksi dengan molekul substrat untuk menghasilkan senyawa intermediat melalui suatu reaksi kimia organik yang membutuhkan energi aktivasi lebih rendah, sehingga percepatan reaksi kimianya ini terjadi karena reaksi kimia ini dengan energi aktivasi lebih tinggi dan dia ini membutuhkan waktu. Nah, suatu reaksi kimia yang berlangsung dengan bantuan enzim ini memerlukan energi yang lebih rendah. Jadi enzim ini juga berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi. Nah, sekumpulan enzim yang dibuat dalam sel ini menentukan jalur metabolik yang terjadi pada sel tersebut. Nah, enzim ini dikenal untuk mengkatalisasi lebih dari 5.000 jenis reaksi biokimia. Selanjutnya sejarah enzim. Nah, enzim dianggap pertama kali itu pada tahun 1830 oleh Du Brunfaut. Yang mana Du Brunfaut ini melakukan penelitian yang dia ini membuat extra malt dari kecambah biji barley. Yang mana extra malt-nya ini memiliki kemampuan mengubah pati menjadi gula. Lalu pada tahun 1833 Payen dan Persos melakukan penelitian. Mereka ini meneliti mengenai enzim diastase, yang mana sekarang ini kita kenal dengan enzim aminase, dan dia melakukan penelitian dari extra malt yang dicampur dengan alkohol. Lalu pada tahun berikutnya, tahun 1834, ada Theodor Sehwan, yang mana Theodor ini melakukan penelitian dan dia berhasil mengekstraksi pepsin yang mencerna daging atau protein, yang mana dia ini menemukannya dari cairan lambung dan kemudian diidentifikasinya. Lalu pada tahun 1857 oleh Pasteur, yang mana Pasteur ini dia mengidentifikasi bahwa fermentasi alkohol pada sel ragi dan menjelaskan bahwa tindakan katalitik dapat disebabkan oleh aksi sel-sel hidup atau dengan zat yang hidup. Nah, katalis atau fermentasi ini dianggap sebagai pembentuk gas. Lalu pada tahun 1877, nah di sini pertama kali digunakannya istilah enzim, yang mana pada tahun ini ada seorang fisiologi Jerman yang bernama Wilhelm Kuhni. Dia ini menggunakan istilah enzim ini yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu beragi. Nah, untuk menggambarkan proses fermentasi. Nah, kata enzim yang digunakan kemudian untuk mengacu pada zat yang tak hidup seperti pepsin, dan kata fermentasi digunakan untuk menunjukkan pada aktivitas kimia yang diproduksi oleh organisme yang hidup. Lalu pada tahun 1946
ada James Bessler Sumner, yang mana James ini dikenal dengan bapak enzim modern. Dia menerima penghargaan Nobel dalam kimia untuk pengkristalan enzim pertama bersama dengan temannya yaitu John Northrop dan W.M. Stancy untuk pekerjaan pada persiapan enzim dan protein virus dalam bentuk yang murni. Nah, sebenarnya James ini pada tahun 1926 dia ini pertama kali mengisolasi dan memurnikan enzim urase dalam bentuk kristal dari Jack Bean. Nah, dari hasil isolasinya ini dia itu mengkonfirmasi sifat protein pada enzim. Nah, sejak itu sekitar 250 enzim yang telah diperoleh dalam bentuk kristal murni seperti tripsin dari daging sapi pankreas oleh John Northrop dan kunit pada tahun 1936, ada katalase dari hati sapi oleh Sumner dan Dodge pada tahun 1930, ada RNase dari pankreas sapi oleh kunit pada tahun 1940, ada pepsin dari perut babi oleh John Northrop pada tahun 1946, dan ada DNase dari pankreas sapi oleh kunit pada tahun 1950. Nah, materi selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Hai teman-teman, baiklah tadi udah dengarkan penjelasan dari teman saya mengenai pengertian dan juga sejarah enzim. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan juga struktur enzim. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai fungsi dari enzim. Nah, jadi enzim itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, dia akan membantu menjalankan fungsi yang ada di dalam tubuh kita, seperti transisi sinyal dan juga regulasi sel. Nah, kemudian dia juga akan menghasilkan gerakan yang akan mengakibatkan atau menghasilkan kontraksi otot. Nah, selain itu enzim juga membantu memompa ion yang terlibat dalam proses. Terus, kalau dalam sistem pencernaan, fungsi enzim ini seperti apa? Nah, jadi kalau di dalam sistem pencernaan, enzim ini berfungsi untuk memecah molekul yang besar menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, di sini saya ambil contoh yaitu enzim amilase dan protase. Nah, enzim tersebut akan menghidrolisis rantai dari pati misalnya menjadi yaitu seperti maltosa dan glukosa. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa enzim ini dapat mengendalikan dan mempercepat reaksi pada suhu dan tekanan tetap tanpa mengubah tetapan seimbangnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai struktur dari enzim. Setelah kita mengetahui pengertian, sejarah dan fungsinya, kita masuk ke pembahasan mengenai struktur dari enzim tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat gambar. Nah, baiklah, coba teman-teman perhatikan gambar di samping. Nah, gambar di samping itu menunjukkan bahwa enzim itu terdiri dari sisi aktif dan juga sisi allosterik. Sisi aktif itu merupakan sisi yang berikatan dengan substrat dan nantinya akan bereaksi untuk menghasilkan produk. Nah, sedangkan sisi allosterik itu merupakan sisi selain dari sisi aktif. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa umumnya enzim ini berukuran lebih besar daripada substrat. Nah, jadi nanti hanya sebagian kecil dari struktur enzim saja yang ikut terlibat langsung dalam proses kerja katalis. Nah, sebenarnya umumnya enzim ini merupakan protein globular atau terkonjugasi dari dua komponen. Nah, komponen yang pertama yaitu apoenzim dan yang kedua kofaktor. Nah, untuk bagian apoenzim ini merupakan bagian yang tersusun dari senyawa protein. Nah, jadi sifatnya itu labil dan mudah berubah. Kemudian kerjanya dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Nah, kemudian komponen selanjutnya yaitu kofaktor. Kofaktor ini merupakan senyawa dan protein. Kofaktor ini terbagi menjadi dua, yaitu kofaktor organik dan anorganik. Nah, kofaktor organik contohnya itu vitamin dan flavin. Nah, selanjutnya untuk kofaktor anorganik itu contohnya ion logam seperti magnesium dan tembaga. Nah, kofaktor anorganik ini merupakan pusat katalis primer dan sebagai tempat mengikat substrat serta sebagai stabilisator agar enzim tetap aktif. Nah, berdasarkan kekuatan ikatannya terhadap enzim, kofaktor organik itu terbagi menjadi dua, yaitu koenzim dan gugus prostetik.
Nah, koenzim ini merupakan senyawa yang ikatannya tidak kuat atau mudah didialisis. Tugasnya itu biasanya memindahkan zat dari enzim yang satu ke nah, contohnya itu FADH, NADH, Nah, sedangkan glukostatik ini merupakan senyawa yang terikat kuat pada enzim dan dia itu tidak mudah terurai. Nah, contohnya itu adalah FADH. Baiklah, itu saja penjelasan dari Elsa mengenai fungsi dan juga struktur enzim. Nah, semoga teman-teman dapat memahami. Saya akan menjelaskan mengenai tata nama enzim yang ada di papan tersebut. Oke teman-teman, mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Simak di papan tulis tersebut dan simak dengan perkataan saya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang tata nama enzim. Nah, perhatikan gambar enzim dan substrat di gambar tersebut. Di sini, setiap penamaan enzim kita tambahkan dengan ase, akhiran ase, seperti gambar di atas. Nah, kita contohkan misalnya substratnya yaitu protein, maka nama enzimnya yaitu protase karena diubah atau ditambahkan dengan akhiran ase. Bisa kita lihat seperti gambar berikut ini, di mana di dalam semua tubuh kita itu ada yang namanya enzim. Nah, enzim ini ada enzim intrasel dan ada ekstrasel. Nah, untuk enzim intrasel dia mempercepat reaksi kimia di dalam sel. Nah, jadi apa saja itu? Mari kita simak di video tersebut. Sedangkan enzim ekstrasel ini dia bekerja di luar sel dalam saluran pencernaan. Nah, jadi kita bisa lihat gambar atau tabel enzim-enzim yang ada di pencernaan kita. Kemudian kita akan menjelaskan tentang nama enzim berdasarkan reaksi kimia menggunakan senyawa fosfat, yaitu ATP, ADP ataupun fosfat. Maka simak penjelasannya sebagai berikut ini. Di sini saya mencontohkannya itu reaksi atau dari glukosa, senyawa glukosa. Nah, di sini jika dalam suatu reaksi kimia menggunakan atau membebaskan ATP, ADP ataupun fosfat, maka nama enzim akan diberikan akhiran kinase. Jadi setiap suatu reaksi kimia yang menggunakan ATP ataupun ADP ataupun fosfat harus kita tambahkan akhiran kinase. Nah, bisa sudah kita lihat ini reaksi-reaksi kimianya. Di sini sudah tertera. Reaksi ini menggunakan 1 ATP atau adenosin trifosfat untuk mengaktifkan glukosa menjadi glukosa 6 fosfat yang ada di sebelahnya. Bisa kita lihat. Kemudian 1P berenergi tinggi dilepas dari ATP membebaskan 1 ADP. Nah, jadi C6H12O6P itu 1P-nya itu berenergi tinggi, maka itu akan dilepaskan dari ATP yang tadi dan akan membebaskan ADP yang sebelahnya atau mengeluarkan 1 ADP. Selanjutnya 1H yang berada di atom C nomor 6 atau heksa digeser keluar untuk menempati atau untuk ditempati oleh 1P. Maka bisa kita lihat gambarnya. Maka enzim yang mempercepat reaksi ini diberikan nama heksokinase. Kenapa heksokinase? Karena kan tadi glukosa itu C6H12O6. C6-nya itu disebut heksa, nomor 6 itu kan heksa. Nah, jadi glukosa atau fosfatnya itu diganti menjadi kinase. Maka gambarnya seperti berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata nama enzim secara sistematis. Nah, penamaan berdasarkan sistem klasifikasi menurut Enzyme Commission atau EC dari International Union of Biochemistry atau IUB. Nah, setiap enzim dilengkapi dengan EC dengan nomor sebanyak 4 digit yang dipisahkan dengan titik.
penamaan berdasarkan prinsip berikut ini. Yang pertama, digit ke-1 menunjukkan kelas enzim, kemudian digit kedua merupakan subkelas yang menerangkan lebih rinci dari kelas enzim bergantung kelas enzimnya, kemudian digit ketiga merupakan subkelas yang menerangkan lebih rinci dari subkelas enzim, kemudian digit keempat menerangkan lebih spesifik dan biasanya berupa nomor list yang diberikan oleh enzim commission. Kelas 1, oksidoreduktase. Nah, penomoran isi untuk digit kedua menunjukkan donor pereduksinya yang terlibat dalam reaksi dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, alkohol dengan ikatan kimia sebagai berikut, kemudian ada aldehid atau keton, ada gugus CH dan CH negatif, ada amina primer, ada amina sekunder, ada NADH dan NADPH. Kemudian, untuk digit ketiga akseptor hidrogen atau elektron, dapat kalian lihat pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu kelas 2 transferase. Nah, untuk kelas 2 ini penamaan untuk digit kedua pada kelas ini menyatakan gugus yang ditransfer, yaitu yang pertama gugus karbon, selanjutnya gugus aldehid atau keton, gugus asli, gugus glikosil, transfer gugus mengandung nitrogen, gugus fosfat, transfer gugus mengandung es. Nah, selanjutnya untuk digit ketiga menerangkan lebih lanjut gugus yang ditransfer. Misalnya bisa kalian lihat pada gambar di samping. Selanjutnya kelas 4 liase. Nah, enzim ini mengkatalisis pemutusan gugus atau ikatan rangkap secara non-hidrolitik. Digit kedua menyatakan ikatan yang terputus, yaitu gambarnya seperti pada gambar di samping. Selanjutnya, digit ketiga menyatakan gugus yang terputus, yaitu contohnya seperti gugus karboksil, gugus aldehid, dan gugus asam keton. Selanjutnya, kelas 5 isomerase. Nah, enzim mengkatalisis reaksi isomerisasi penomoran digit kedua berdasarkan tipe reaksi, yaitu racemisasi atau epimerisasi. Yang kedua ada isomerisasi cis trans. Ya, selanjutnya ada oksidoreduktasi intramolekuler. Selanjutnya ada reaksi transfer intramolekuler. Nah, pada digit ketiga menerangkan molekul terisomerasi. Di sini ada asam amino, ada asam hidroksi dan karbohidrat. Selanjutnya kelas 6 ligase. Nah, enzim mengkatalisis pembentukan ikatan baru diikuti dengan pemutusan ATP atau nukleotida trifosfat lain. Nah, di sini ada reaksi umumnya. Kemudian, pada penomoran enzim ligase, digit kedua menyatakan ikatan tersintesis seperti pada gambar di samping. Dan kemudian pada digit ketiga menerangkan lebih lanjut ikatan yang terbentuk, yaitu seperti isi 631 di mana isi ini adalah asam amonia ligase dan isi 632 yaitu asam-asam amino ligase. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Di sini kerja enzim itu dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama itu ada temperatur atau suhu, di mana enzim tersusun dari protein. Maka enzim sangat peka terhadap temperatur. Temperatur terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein. Sedangkan temperatur yang terlalu rendah dapat menghambat reaksi. Nah, pada umumnya temperatur optimum enzim adalah 30 sampai 400 derajat Celcius. Selanjutnya itu kedua ada air. Air berperan dalam mulai kegiatan enzim. Yang ketiga itu ada pH. Nah, enzim juga sangat terpengaruh oleh pH. Perubahan pH dapat mempengaruhi perubahan asam amino, kunci pada sisi aktif enzim sehingga menghalangi sisi aktif berkombinasi dengan substratnya. Yang keempat itu adalah hasil akhir, di mana kecepatan reaksi dalam suatu proses kimia tidak selalu konstan. Misalnya, kegiatan pada awal reaksi tidak sama dengan kegiatan pada pertengahan atau reaksi akhirnya. Apabila hasil akhir atau banyaknya, maka akan menghambat aktivitas enzim. Yang selanjutnya itu yang kelima ada substrat. Nah, substrat adalah zat yang diubah menjadi suatu yang baru. Umumnya terdapat hubungan yang sebanding atau substrat dengan hasil akhir pada apabila konsentrasi enzim tetap, pH konstan, dan temperatur konstan. Nah, yang terakhir itu yang keenam ada inhibitor enzim. Nah, sering kali enzim dihambat oleh suatu zat yang disebut inhibitor. Nah, inhibitor enzim ini terdapat dua jenis. Yang pertama ada
inhibitor kompetitif. Nah, di mana inhibitor kompetitif ini pada penghambatan ini zat-zat penghambat mempunyai struktur yang mirip dengan struktur substratnya. Yang kedua, ada inhibitor non-kompetitif. Nah, di mana pada hambatan ini substrat sudah tidak dapat berikatan dengan kompleks enzim-enzim inhibitor karena sisi aktif enzim berubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran enzim pada pangan, di mana enzim banyak digunakan pada banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Proses enzimatik seperti kue, pembuatan bir, dan penyamakan telah dikenal dari zaman kuno. Aplikasi berjenis enzim dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada pembuatan wine atau bir. Yang sebagian besar, minat awal dalam enzim dikembangkan oleh para ilmuwan seperti Pasteur, Payen, dan Versage yang terkait dengan industri makanan anggur dan bir. Yang kedua itu ada pembuatan keju, di mana sejak lama renin hewan yang digunakan dalam membuat keju. Enzim ini diperoleh pada skala komersial dari lambung atau betis sapi. Nah, yang ketiga itu ada pembuatan permen. Nah, enzim ini membantu mencegah granulasi gula dalam permen. Enzim lain yakni laktase mencegah pembentukan kristal laktase dalam es krim agar diperoleh produk yang memiliki tekstur lembut. Yang keempat itu ada pemutih roti, yang dimana deoksigenase digunakan untuk memutihkan roti. Nah, selanjutnya pengolahan jus buah, di mana enzim yang digunakan dalam pengolahan jus buah seperti jus apel dan jus anggur. Selanjutnya ada pelunak daging, di mana protease dapat ditambah ke dalam daging yang akan dimasak agar tekstur daging yang diperoleh setelah dimasak menjadi lebih lunak. Nah, selanjutnya itu memperbaiki pencernaan, di mana gangguan pencernaan tertentu dapat terjadi salah satunya oleh adanya kekurangan enzim dalam tubuh. Nah, selanjutnya itu ada penyembuhan luka. Enzim proteolytik dari pankreas babi digunakan untuk meringankan penyakit kulit dan pengelupasan luka. Nah, yang terakhir itu ada menghancurkan asam, di mana kecambah adalah zat penguat kesehatan yang alami. Titik hampir setiap biji yang dapat dimakan dapat tumbuh titik enzim yang bereaksi pada kecambah. Selama tumbuh tidak hanya menetralisir faktor tripsin penghambat, tetapi juga menghancurkan asam yang berbahaya seperti asam tifat. Integrasi ayat Al-Quran mengenai enzim, di mana enzim dapat dihasilkan dari tanaman, hewan, dan mikroba. Tetapi enzim dari mikroba menunjukkan hasil yang lebih besar dan lebih mudah untuk memperbaiki produktivitasnya. Mikroba termasuk dalam makhluk ciptaan Allah SWT. Dalam menciptakan makhluknya, Allah selalu menunjukkan sifat-sifatnya. Salah satunya yaitu sifat kuasa Allah, yang dimana Allah menerangkan bahwa di bumi ini Allah menciptakan yang bermacam-macam ukurannya dan menundukkannya untuk manusia. Yang dimana dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 13 Allah berfirman sebagai berikut, yang dimana teman-teman bisa melihat ayatnya di samping. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madza alakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu inna fi dzalikal ayatan liqaumin yadhakkarun. Yang artinya, dan dia menundukkan pula apa yang dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lain macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Nah, mikroba mampu hidup dan ditemukan pada kondisi yang ekstrim seperti suhu, salinitas atau pH yang relatif tinggi atau rendah, dan lingkungan berkadar garam tinggi di mana organisme lain tidak dapat hidup. Nah, mikroba dapat hidup dan tumbuh pada lingkungan panas dikenal sebagai mikroba termofilik. Nah, dan apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.